Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai tahap persiapan, pemilihan topik, dan penentuan judul penelitian dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Selanjutnya anggota kami terdiri dari Alvina Agustin dengan NPM 18077 dan Adeliani dengan NPM 18227. Penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang isinya berusaha menjelaskan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang peneliti atau penulis. Dalam penulisan karya ilmiah terdapat 5 unsur, yaitu yang pertama persiapan, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga pengorganisasian dan pengonsepan, yang keempat pemeriksaan atau penyuntingan konsep, dan yang kelima penyajian. Unsur yang pertama dalam penulisan karya ilmiah yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan adalah tahap awal yang perlu dilakukan dalam menulis karya ilmiah. Dalam tahap persiapan ini, penulisan karya ilmiah biasanya dilakukan 3 kegiatan, yaitu yang pertama pemilihan topik atau pokok bahasan, yang kedua penentuan judul, dan yang ketiga pembuatan kerangka karya ilmiah. Kegiatan yang pertama dalam tahap persiapan adalah pemilihan topik. Topik atau pokok bahasan adalah pokok pembicaraan sebuah karya tulis ilmiah. Topik tersedia dengan sangat melimpah di sekitar kita, contohnya seperti persoalan ketimpangan sosial, pelanggaran pidana, kemasyarakatan, perbankan, akuntansi, kedokteran, perhotelan, hukum, dan lain sebagainya. Dalam hubungan dengan pemilihan topik yang akan diangkat ke dalam karya ilmiah, Kiaraf mengatakan bahwa penyusun karya ilmiah lebih baik menulis sesuatu yang menarik perhatian dengan pokok persoalan yang benar-benar diketahui daripada menulis pokok-pokok yang tidak menarik atau tidak diketahui sama sekali. Sehubungan dengan hal itu, terdapat hal-hal yang patut dipertimbangkan oleh penulis karya ilmiah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, topik yang dipilih harus yang paling menarik perhatian dan berkaitan dengan bidang yang ditekuni. Yang kedua, topik yang dipilih selayaknya terpusat pada suatu segi yang lingkupnya sempit dan terbatas. Yang ketiga, topik yang dipilih memiliki data yang objektif. Yang keempat, topik yang dipilih harus diketahui prinsip-prinsip ilmiahnya. Dan yang terakhir, topik yang dipilih harus memiliki sumber acuan berupa buku, majalah, surat kabar, brosur, jurnal, surat putusan, internet, atau undang-undang. Kegiatan kedua dari tahap persiapan adalah penentuan judul. Jika sudah memiliki topik, maka tahap selanjutnya adalah penentuan judul. Salah satu contoh penentuan judul penelitian adalah dengan cara pembatasan topik dengan pembuatan bagan pembatasan topik. Seperti contoh bagan pembatasan topik di samping yang memilih topik utama perhotelan. Lalu, tempatkan topik yang dipilih pada puncak bagan. Kemudian, tariklah garis-garis cabang ke bawah untuk menempatkan sebagian dari topik perhotelan yang dipilih, seperti konsep perhotelan, sumber daya manusia, pengelolaan, dan pemasaran. Dari konsep perhotelan dapat dibuat subjudul atau ranting-ranting perhotelan seperti jenis hotel, sarana perhotelan, dan landscape perhotelan. Tarik kembali garis-garis cabang ke bawahnya lagi untuk menempatkan sub-sub bagian atau ranting-ranting dari topik yang dipilih. Dari topik jenis hotel dapat dibuat ranting-ranting lagi, yaitu penginapan, hotel melati, hotel berbintang. Baru di bawahnya dapat dibahas ranting-ranting yang lebih spesifik, yaitu moto hotel, moto pelayanan, jenis makanan, kamar tidur, dan perlengkapan lain. Nah, akhirnya dari ranting-ranting yang lebih spesifik tersebut, Anda dapat memilih topik yang lebih spesifik lagi, yaitu mutu pelayanan. Agar topik lebih sempit lagi, Anda dapat membatasinya dengan nama, kota, dan tahun penelitian, seperti contoh mutu pelayanan pada hotel berbintang Mandarin Jakarta tahun 2017. Selain menggunakan bagan, penentuan judul karya ilmiah dapat pula ditempuh dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti masalah apa, bagaimana, di mana, dan kapan. Namun tentu saja tidak semua pertanyaan itu harus digunakan pada penentuan judul. Mungkin pertanyaannya dapat dikurangi atau ditambah dengan pertanyaan lainnya. Berikut ini contoh penentuan judul dengan cara bertanya. Pertanyaan pertama adalah masalah apa?
Jawaban yang Anda temukan tentu masalah yang terdekat dan paling menarik perhatian Anda. Sebagai contohnya adalah A. Industri metanol, dan B. Desain interior. Dan pertanyaan kedua adalah mengapa? Yang jawabannya berupa mengembang dan bermanfaat. Judul karya ilmiah harus berbentuk frasa, bukan berbentuk kalimat. Oleh karena itu, kata-kata berikut dapat diganti menjadi kata benda agar dapat dibuat judul karangan. Contohnya adalah mengembang diubah menjadi pengembangan, bermanfaat diubah menjadi manfaat. Dengan dua pertanyaan itu, maka Anda akan mendapatkan judul sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan industri metanol, dan yang kedua, manfaat desain interior. Jika ruang lingkupnya masih terlalu luas, maka kita dapat membatasi atau mempersempit dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan lain, yaitu sebagai berikut. Ada pertanyaan di mana untuk memberikan jawaban tentang tempat objek yang sedang diteliti. Contohnya ada di Pulau Bunyu atau dalam mendukung kegunaan perkantoran Jakarta. Jika masih terlalu luas, maka kita akan menggunakan pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan kapan. Contohnya adalah tahun 2017 atau dewasa ini. Maka Anda akan mendapatkan judul karya ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan industri metanol di Pulau Bunyu tahun 2017. Dan yang kedua, manfaat desain interior dalam mendukung kegunaan perkantoran di Jakarta dewasa ini. Lalu berikut ini contoh judul jawaban pertanyaan masalah apa dan di mana tanpa pertanyaan kapan. Yaitu ada inseminasi buatan di peternakan sapi Tapos, Jawa Barat. Lalu contoh berikutnya ada judul yang sudah cukup sempit walau tanpa pertanyaan di mana dan kapan. Yang pertama ada hidroponik, bercocok tanam tanpa tanah, dan yang kedua pembudidayaan suplir sebagai tanaman hias. Selain itu, ada kalanya pembatasan judul disertai dengan anak judul yang didahului tanda titik 2. Contohnya adalah peningkatan produksi pupuk di Kalimantan Timur, titik 2, sebagai kualitas dan kuantitas. Lalu ada pembuatan kerangka karya ilmiah. Kerangka karya ilmiah disebut juga dengan ragangan atau outline. Penyusunan ragangan adalah proses penggolongan dan penataan berbagai fakta yang kadang-kadang berbeda jenis dan sifatnya menjadi suatu kesatuan yang berpautan. Menurut Mulyono tahun 1988. Materi ini akan dipresentasikan lebih rincinya lagi oleh kelompok berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.